أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف يا الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Surat Toha ayat 113. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono inzalu ma dzukir. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono inzalu ma dzukir. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim ma'tufun utawi wa kadzalika iku kang den atofake. Utawi wa kadzalika iku lafat kang den atofake. Ala kadzalika nakusu ing atase lafat atau ing atase ayat kadzalika nakusu ai misla inzalima zukira ai misla inzalima tegese ngumpamani nurunaken ing barang zukira kang wis den tutur apa mah anzalnahu nurunake sapa ingsun Allah ing Quran ayil Quran tegese ing Al-Quran. Aku Allah menurunkan terhadap Al-Quran Qur'anan Arabiyah, Qur'anan hale dadi Qur'an Arabian kang bangsa Arab, wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Wa sarrafna lan mertelaake sapa ingsun ai karrorna tegese balan-baleni sapa ingsun. Ai karrorna tegese balan-baleni sapa ingsun fihi ing dalam Quran minal wa'iti ing setengah saking ancaman. Minal wa'iti ing setengah saking ancaman. La'allahum yattaqun la'allahum menawa kufar Makkah iku yattaquna padha takwa padha wedi utawa padha ngedoi sapa kufar Makkah asyirka ing penggawe syirik au yuhdisu utawa ngenyar-ngenyarake utawa maujudake apa Al-Qur'an lahum krana kufar Makkah zikron ing pitutur bikaulihim kelawan bihalakiman kelawan karusaane wong takot damahum kang wis ndingini sapa man ing kufar Makkah minal umami bayane saking pira-pira umat ya Allah faya'tabiruna mongko bisa ngalap perkiling sapa kufar Mekah. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Surat Toha ayat 114. Fata'ala mongko moho luhur sapa Allah Gusti Allah. Al Maliku kang dadi raja sapa Allah. Kang ngerajani kang ngeratoni sapa Allah. Al Haqqu kang hak atau kang wajib wujude
amma ando saking barang niki huruf jar ta'alluke dumateng ta'ala. Ta'ala hale temen amma saking barang. Ta'ala amma saking barang yakulu kang ngucapake ing masafa al musyrikuna kang padha syirik. Sakal musyrikuna kang padha syirik. Wala ta'jal bil Qur'an, wala ta'jal lan aja nggigih. Aja nggigih sapa sira Muhammad, jangan engkau terlalu terburu-buru wahai Muhammad. Bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Ai bi qiraati tegese kelawan maca ing Al-Qur'an. Min qabli ayyukdha ing dalam saking sadurunge yen to den rampungake saking sagurunge yen to den rampungake ilaika maring sira apa wahyuhu oleh den wahyuake Al-Qur'an apa wahyuhu oleh den rampungake Al-Qur'an ayyaf ruha tegese saking sadurunge yen to rampung sapa Jibrilu malaikat Jibril bilang sapa Jibrilu malaikat Jibril min iblaghihi saking nekaake to nyampeake ing Al-Qur'an min iblaghihi saking nekaake to nyampeake ing Al-Qur'an wa qur rabbi zidni ilma wa qul lan ngucap sapa sira Muhammad rabbi zidni ilma ing pengucap rabbi zidni ilma Rabbi do pangeran ingsun zidni mugi nambahi panjenengan ing ingsun mugi nambahi panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu ai bil Qur'an tegese ing Al-Qur'an tegese kelawan Al-Qur'an fa kullama unzila alaihi syai'un minhu zada bihi ilmu faqul fa kullama unzila mongko ing dalam saben-saben den turunake alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa syai'un suwiji-wiji minhu saking Al-Qur'an zada mongko tambah bihi kelawan syai' minal Qur'an apa sing tambah apa ilmune Kanjeng Nabi pun sak mangken iki bahas ayat yang tidak kalah penting bukan membahas ceritanya Nabi Musa sudah selesai kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Duki qauluhu wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dzikra. Surat Thaha ayat 113. Murad secara garis besarnya riyin teng mriki dingendikaaken wa kadzalika anzalnahu dan seperti itulah kami saya Allah menurunkan terhadap Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an berupa Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab wa sarrafna fihi minal wa'idi dan kami jelaskan di dalamnya secara terulang-ulang tentang perihal ancaman-ancaman tujuannya la'allahum yattaqun agar mereka itu bertakwa, agar mereka itu menjauhi terhadap tindakan kesyirikan, atau seminimal-minimalnya au yuhdisu lahum dzikra, atau Al-Qur'an itu bisa membuat terhadap mereka sebuah hal yang mengingatkan. Tadi ini muradnya seperti itu secara garis besarnya. Sekarang kita perinci seperti yang didakwakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya yang akan wa kadzalika dan seperti itulah ai ma'tufun ala kadzalika nakusu. Kadzalika yang niki wa kadzalika ini atofnya diatofkan pada dawuhnya Allah Ta'ala wa kadzalika nakusu. Iku kemarin ayat keberapa?
Iki, kadzalika naqussu itu ayat 99. Surat Toha ayat 99. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Atafnya teng ayat 99 niku. Ai misla inzal lima dzikir, yakni seperti halnya diturunkannya perkara-perkara yang telah lewat, telah disebutkan. Anzalnahu, aku menurunkan Al-Qur'an, ayil Qur'ana, Qur'anan Arabiyan, dalam keadaan berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Sonep bilang, aku menurunkan Al-Qur'an ini dalam keadaan merupakan Al-Qur'an yang berbahasa Arab, satu sifatnya. Wa sarrafna fihi minal wa'id, dan aku jelaskan di dalamnya secara terulang-ulang tentang ancaman-ancaman. Tujuannya nopo la'allahum yattaqun asyirka, agar mereka takut bertakwa atau menjauhi terhadap kesyirikan. Au yuhdisu al-Qur'anu lahum dzikra ay bihalaki man taqaddamahum minal umami faya'tabirun, atau Al-Qur'an ini bisa memperbaharui terhadap mereka, bisa membuat terhadap mereka dijadikan oleh mereka sebuah zikron, sebuah pengingat. Zikir itu maknanya ingat, agar atau mungkin Al-Qur'an ini menjadi sebuah hal yang sifatnya mengingatkan terhadap mereka. Tadi ngeten. Dawuhnya tengerikan sering membahas yang namanya diturunkannya Al-Qur'an, sampean kudu paham. Perihal hal ini sampean kudu benar-benar paham. Kan sering ya, seringkali kalau kita orang-orang Indonesia ini memperingati turunnya Al-Qur'an itu pada malam nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 Ramadan. Ojo jawab 17 Agustus. Tuh gini. 17 Agustus, 17 Ramadan. Seringkali kita itu di waktu Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, kita itu memperingati peristiwa yang namanya nuzulul Quran. Nah, kalau masalah tanggalnya itu memang menurut sebagian para ulama mengatakan bahwa memang itu pada tanggal 17 Ramadan. Seperti yang dijelaskan oleh ya Allah tentang kitab tafsir-tafsir yang lainnya, itu memang lebih tepatnya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun sebenarnya ini tidak disepakati oleh semua ulama, tapi jumhur ulama mengatakan malam nuzul Quran itu malam 17 Ramadan. Catat ya, malam nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Masuk ngunai resok paham, resok nyimbul nih. Jadi yang pertama, nuzul Quran itu memang terjadinya menurut kebanyakan ulama adalah pada waktu 17 Ramadan. Sekarang kita membahas mengenai penurunannya Al-Quran itu maksudnya gimana? Al-Quran diturunkan pada waktu 17 Ramadan. Itu maksudnya gimana? Bukankah Al-Quran itu bahkan setiap hari, setiap malam, setiap ada kejadian pasti turun yang namanya ayat Al-Quran? Maka dijawab oleh para ulama, maksud daripada turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran secara total, secara langsung, secara keseluruhan fi sama'id dunya, di dalam langit dunia. Jadi Al-Quran itu maksud daripada turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran benar-benar turun secara total, secara 100%, tapi tidak langsung nang Kanjeng Nabi turun brek kabeh mboten. Tapi diturunkan oleh Allah Ta'ala ke sama'id dunya atau langit dunia. Telisian. Jadi maksudnya nuzul Quran itu Al-Quran diturunkan di sama'id dunya atau langitnya dunia secara total, secara keseluruhan. Itu yang pertama. Lah, jadi untuk turun nang Kanjeng Nabinya itu memang turun secara kepada Kanjeng Nabi. Maksudnya turun
pada tanggal 17 Ramadan itu maksudnya ya turun kepada sama dunia secara total. Itu makna nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Lah, adapun tengah dikit ingin dikatakan turunnya kepada Kanjeng Nabi, maka diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti yang didakwakan teng kitab sawinya, ai ala lisani Jibrilah mufarraqan fi salasi wa ishrina sanatan ala hasbil waqa'i. Jadi turunnya Al-Quran dari sama'id dunya kepada Kanjeng Nabi secara total itu turunnya dalam jangka waktu 23 tahun secara berangsur-angsur. Jadi proses penurunan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama secara total yakni ke sama'id dunya atau langitnya dunia. Satu, itu turun langsung 100% dan itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan kemudian ada turun yang model kedua, yakni turun disampaikan oleh malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Itu turunnya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun sesuai dengan kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Itu tulisan. Jadi memang koyok kemarin diceritakan masalah surat Al-Kahfi dan juga yang lainnya itu ketika ada, kalau pada ayat kemarin wa yas'alunaka 'anil jibal, tatkala Kanjeng Nabi ditanyai perihal yang namanya gunung, besok di hari kiamat itu gunung bagaimana. Berarti kan ini turunnya Al-Qur'an diangsur-angsur dari sama dunia kepada Kanjeng Nabi selama 23 tahun. Dan turunnya itu sesuai dengan kejadian. Ono kejadian opo akan turun ayat itu. Semisal ada kejadian tentang hadisul ifki atau fitnah terhadap Sayyidah Aisyah, itu sama. Hanya turun ayat yang menjelaskan tentang hadisul ifki dan seterusnya. Paham ya Cahyo? Jadi gue kudu paham bahwa Al-Quran itu maksudnya turun di sini adalah turun ke sama'id dunya secara 100% secara total pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian Al-Quran turun ke pundi Kanjeng Nabi, disampaikan kepada Kanjeng Nabi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Iku wakadzalika anzalnahu. Itu yang pertama. Itu membahas masalah inzalnya mawon, masalah penurunannya Al-Qur'annya mawon. Maka kita lanjutkan lagi. Itu maknanya wakadzalika anzalnahu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Tengeriku didauhakan Qur'anan ayyakni makru'an. Di dalam keadaan wakadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Quran itu tengeriki di mana nih Qur'anan ing Qur'an, Qur'anan hale Qur'an hale kang den waca. Tulisan maknana norek mang aku Qur'anan hale Qur'an iku tegese ai makru'an ai hale kang den waca. Hale kang den waca Arabian kang bangsa Arab. Jadi niki. Jadi sing jenenge bahasa Al-Qur'an. Jadi tengeriki dijelaskan sifat Al-Qur'an di dalam ayat ini itu ada dua. Yang pertama Qur'anan Arabiyyah. Quran itu diturunkan dalam keadaan menggunakan bahasa Arab. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa sarrafna ay karrarna fihi minal wa'id, dan aku jelaskan secara berulang-ulang di dalamnya perihal ancaman-ancaman. Ini dua sifatnya Al-Qur'an yang disebutkan pada surat Thaha ayat 113.
Jadi Qur'anan Arabiyya dan juga wasarrafna fihi minal wa'id. Kenapa kok di sini didatangkan yang namanya Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? Karena yang namanya bahasa Arab, ini sekali lagi sampean kudu ngerti dhisik. Kenapa? Karena yang namanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling bermacam-macam. Li'arifu annahu fil fasahati wal balaghati kharijan an tauqil bashar. Agar semuanya para manusia ini tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang kelas fasahahnya, balaghahnya itu di luar kemampuannya para manusia. Nanggeriki ingin dikaakan qaulu Qur'anan Arabiyya ma'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalun ilan nasi kafatan fimtidadiz zamani wal makan wal Qur'anu nazala mu'jizatan lil jami'. Jadi gue kudu paham ya. Al-Qur'an memang diturunkan dalam keadaan menggunakan bahasa Arab. Padahal Kanjeng Nabi itu diutus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi itu dalam keadaan bukan hanya untuk orang Arab saja. Tapi Kanjeng Nabi itu diutus kepada kafatin nas, seluruh para manusia. Fimtidadiz zamani wal makan, di seluruh waktu dan juga tempat. Lah, wal Qur'anu nazala mu'jizatan lil jami'. Begitu juga yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an pun itu turun sebagai mukjizat untuk seluruh para manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Awas, tanda kutipnya bahayanya orang-orang yang di luaran sana yang tanda kutipnya liberal mencoba untuk menggerogoti pemahaman kita bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, berarti ya itu untuk orang Arab. Jangan sampai ada pemahaman yang seperti itu. Qalu li'annahu sallallahu alaihi wasallam wal mubashir li hadhil ummah al-arabiyyah allati satastaqbilu awwala da'watin lahu fala budda an ta'ti al-mu'jizatu bi lisanha kama anna mu'jizatal qur'ani laysat lil arabi wahdahum innama tahuddu lil insani wal jinni alam tidati zamani wal makan. Kenapa kok di sini menggunakan bahasa Arab? Yang pertama, karena pada waktu itu awal kali penyebaran dakwahnya Kanjeng Nabi itu di kalangan Arab. Sehingga mereka lah yang akan menghadapi dakwahnya Kanjeng Nabi, dan sasaran dakwah awalnya Kanjeng Nabi adalah juga orang-orang Arab, sehingga wajib untuk menggunakan bahasa Arab. Tapi sekali lagi tetap yang namanya Al-Quran ini merupakan sasarannya bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk semua orang. Dan sanep, untuk semua orang dan dalam semua kondisi dan juga tempat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 88, kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi. Ucapkan wahai Muhammad, andaikan seluruh para manusia dan juga para jin itu berkumpul untuk mendatangkan semisalnya Al-Qur'an ini, niscaya mereka semua tidak akan ada yang mampu. Umpama ono wong kepingin gawe Al-Qur'an tandingan, gak bakalan bisa. Ya, kemarin juga sudah saya jelaskan ya, ini di surat Al-Isra kemarin ada beberapa orang yang mencoba membuat saingan Al-Quran pakai surat fil itu ya, al-fil, mal-fil dan seterusnya itu. Kita lanjutkan lagi. Maka sebenarnya yang namanya Al-Quran ini merupakan sebuah mukjizat untuk semua orang. Maksudnya risalahnya itu bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk semua jenis, untuk semua ras. Bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fal Qur'anu tahuddu likullil ajnas ar-rusi wal amriki wal yabani wad dunya kulliyah. Al-Qur'an ini untuk semuanya, untuk orang-orang Rusia, untuk orang-orang Amerika,
untuk orang-orang Yabani, orang Jepang, dan bahkan untuk seluruh dunia. Wa ma'ahum al-jinnu aidan. Lakin limada al-jinnu aidan dakhilun fi majali tahaddi. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bahasane keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran itu bagaimana kok menggunakan bahasa Arab. Tengeriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok di dalam ayat tadi surat Al-Isra ayat 88 itu dijelaskan bahwa kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli. Ucapkanlah wahai Muhammad, andaikan seluruh para manusia dan seluruh jin itu berkumpul untuk membuat Al-Qur'an tandingan, cara bahasane ngoten, niscaya mereka semua tidak akan mampu. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa dalam ayat itu kok ada tantangan juga untuk jin? Ada tantangan juga untuk jin. Lah ini loh, kepada para manusia, tapi kenapa kok mendadak ono tantangan barang untuk para jin? Oh, ternyata seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh qalu li annal arab qadiman kanu ya'taqiduna anna likulli syairin aw khatibin mufawwahin syaitanan yamuddu wa yuhi ilaihi lidzalika adkhala al-jinna aidan fi hadzal majal. Karena pada zaman dahulu kalau ada seorang penyair atau seorang khatib, seorang penceramah yang hebat, itu menurutnya orang Arab, dia itu hebat di dalam syairnya, dia itu hebat di dalam ceramahnya. Itu gara-gara dia itu punya khodam jin. Itu keyakinannya orang Arab pada zaman dahulu. Oh, wong kae kok pinter dalam bersyair. Orang itu kok pinter dalam berceramah. Keyakinannya orang Arab zaman dahulu pasti dia punya khodam jin. Wongnya mesti dia khodam nih. Makanya dalam Al-Quran juga tanda kutipnya tahaddi, ditantang. Ayo mesisan. Andaikan memang kepintaran mereka dalam bersyair, kepintaran mereka dalam berkhutbah, berceramah, itu karena juga ada jin, coba datangkan seluruh para manusia dan seluruh jin untuk mendatangkan, membuat Al-Quran tandingan yang semisal Al-Quran ini, niscaya mereka tetap tidak akan mampu. Itu bahasa nengoten. Waqad yaqulu qailun wa kaifa natahaddi bil Qur'an ghairal Arab wa bilisanin Arabiyyan fa wa hujjatan 'alal Arab duna ghairihim. Seringkali orang-orang tanda kutipnya liberal itu selalu mempertanyakan buat apa Al-Quran itu ya bahasanya dijadikan sebagai sandiwara. Untuk siapa yang mampu untuk membuat Al-Quran tandingan siapa. Yang mana sandiwaranya ini juga ditujukan kepada orang-orang selain Arab. Padahal Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka harusnya, ini katanya orang-orang liberal, ya jangan salah paham. Maka harusnya yang namanya Al-Quran itu hanyalah hujjah bagi orang Arab saja. Kalau selain Arab kan ya ora perlu gawe Al-Quran, katanya orang-orang liberal. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, naqul wal ijazul Qur'ani min haitsu uslubuhu al-arabi wa ada'u al-bayani faqat la fajawanibul ijaz fil Qur'ani kasiratun la takhtalifu fiha al-lughat fal takhtalifu al-lughat fit taknin li khairil mujtama'. Alam ya'til Qur'anu biminhajin fi ummatin badawiyatin umawiyatin yaghzu akbara hadarataini mu'asirataini lahu huma hadaratu Faris fi syirki wa hadaratu Rum fil gharbi. Terus intine nang ngriki didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau sampai ada orang ngomong lek kapan Al-Qur'an itu karena menggunakan bahasa Arab harusnya ini hanyalah menjadi hujjah bagi orang Arab, maka jawabannya adalah satu. Perihal isinya Al-Quran. Memang Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran itu terdapat sebuah manhajul hayah atau sebuah aturan
sebuah manhaj kehidupan yang mana kalau ini dijalankan oleh seluruh para manusia, maka kehidupan ini akan benar-benar berlangsung secara baik. Maka ini tidak perlu mengiktibar yang namanya bahasa. Paham ya? Jadi manhajul hayat atau sebuah aturan kehidupan yang ada di dalam Al-Quran itu berlaku untuk semua alam, untuk semua orang yang ada di dunia. Orang wong Arab toh. Dan ini bukan hanya perihal tentang bahasa saja, tapi manhajul hayat yang ada di dalamnya ini loh. Ini yang juga tidak kalah penting. Pun, ngriki ingin dikaaken ngoten. Mulano bahkan didawakan kalian saya mutal asy'ari dilanjutkan summal kauniyatu allati tuhaddisu al-Qur'ana allati tahaddasal Qur'anu anha mundu ma yazidu ala arba'ata asyara qarnan wa mazal al-ilmu al-hadis yaktashifuha al-an. Dawuhnya saya mutal asy'ari, tenep bilang dawuhnya saya mutal asy'ari beliau dawuh teng mriki dan kehidupan-kehidupan ini, kenyataan-kenyataan sekarang-sekarang ini, yang mana pada hakikatnya sudah pernah dibahas pada zaman dahulu. Dalam jangka waktu 14 kurun. 14 kurun itu berapa? 1400 tahun yang lalu. Ini wis dibahas. Dan ilmu-ilmu al-hadis, ilmu-ilmu yang baru-baru ini selalu membuktikan atau menjadikan riset bahwa semua yang terjadi itu benar-benar terbukti ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sudah ada semenjak 1400 tahun yang lalu. Tapi semakin Al-Quran itu tambah tua, bukan kok malah semakin tidak relevan. Tapi justru Al-Quran ini banyak dibuktikan kenyataan-kenyataannya oleh al-ilmu al-hadis. Kenyataan-kenyataan, pembuktian-pembuktian riset yang kekinian. Loh nggih, contoh ringan ya, aku seeling saiki. Pembahasan mengenai yang namanya sidik jari. Kamu lek sekolah lah ya, kayak sidik jari to, Pak. Sekolah, marono kerja, marono ijazah. Iki kabeh gawe sidik jari. Sidik jari itu didawahkan kalian poro orang-orang barat bahwa tidak satu pun sidik jarinya manusia itu ada yang sama. Ora enek sing padha. Menungso sing jumlahe lek wong Indonesia tok iki totale pira? 240 jutaan. Ini mek Indonesia tok. Umpamane sak dunya pirang juta orang itu tidak ada yang sama sidik jarinya. Dan ternyata itu juga sudah dibahas di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah ada pembahasan yang namanya sidik jari. Tengriki dikaaken teng surat Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 4 teng mriki Allah taala dawuh bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahwa Allah taala itu besok di hari kiamat mampu membangkitkan para manusia, bahkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan dibangkitkan dari kubur itu bukan hanya bangkit dari kubur, yang penting urip boten. Bahkan banana itu maknanya adalah ujung-ujung jari. Bahkan ujung-ujung jarinya manusia saja akan dibangkitkan utuh kembali oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok di ayat Al-Qur'annya itu kok membahas yang namanya ujung-ujung jari? Karena di ujung-ujung jarinya manusia itu terdapat yang namanya sidik jari. Yang mana sidik jari itu seluruh manusia tidak ada yang sama. Lagu lo pangeran mampu untuk membangkitkan kembali dalam keadaan sidik jarinya pun
akan sama tatkala masih hidup. Dalam keadaan tidak ada yang mirip satupun. Satu manusia dengan yang lainnya. Jadi ngoten. Jadi Al-Qur'an ini semakin sepuh cara bahasane ngoten ya. Semakin tua umurnya bukannya kok tambah punah, bahasane ngoten. Bukan kok tambah punah, justru malah semakin relevan. Justru malah riset-riset itu semakin membuktikan tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Pun idzan tabiyyun ayati al-Qur'anu Arabiyyan li'annahu nazal ala rasulin Arabiyyin wa fi ummatin Arabiyyatin. Wal haqqu subhanahu yaqul wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ini lho Pak. Terus ya pasti dan sepatutnya memang yang namanya Al-Qur'an itu datang dalam keadaan menggunakan bahasa Arab karena Kanjeng Nabi itu berbangsa Arab dan diutus di umat Arabiyah, diutus di kalangan orang-orang Arab. Dan Allah Ta'ala sampun dawuh teng surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya agar seorang rasul tersebut bisa menjelaskan terhadap mereka. Jadi kaidah ini Pak, kaidah seorang rasul itu pasti diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Zaman biyen ngono. Sepodolah kalau kita lihat bahasane kados Gus Baha, beliau niku lek ceramah ora pengin gawe bahasa Indonesia malah ora pengin. Pengine gawe bahasa Jawa. Karena napa kepingin membuat agar lebih jelas untuk orang-orang yang sedang ngaji di depannya. Yang mana beliau-beliau itu adalah orang-orang Jawa. Sama yang sering saya ceritakan, Syekh Mutawalli Asy'arawi yang sering saya nukilkan dawuhnya ini, beliau ini kalau ngaji tafsir, beliau itu kalau ngaji tafsir itu tidak menggunakan bahasa Arab Fusha, tapi menggunakan bahasa Arab Amiyah atau Sugiyah. Karena apa? Karena bahasa Arab yang Fusha itu sulit untuk dipahami untuk orang-orang Mesir sekalipun, karena bahasa Fusha itu hanya dimampui oleh orang-orang yang sudah berpendidikan S1 atau ke atas. Sehingga Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam menyampaikan tafsirnya itu menggunakan bahasa Arab yang Sugiyah. Tujuannya apa? Agar untuk menggampangkan, memudahkan, agar mudah difahami oleh orang-orang yang sedang mendengarkan ceramahnya beliau. Iku ngoten. Ya, jadi ngoten. Summal ladina yastakbiluna ad-da'wah wa yanfa'iluna laha wa yaktani'una biha summa yansahuna biha fi syattabiqil ardi. Wa minal ajib annahum bida'watil Qur'an aknau ad-dunya allati la ta'rifu al-arabiyyah aknauha bil mabadi' wal manahij allati ja'a bi al-Qur'an li'annaha mabadi'u wa manahiju la takhtalifu 'alaiha al-lughah. Ini loh yang paling penting digarisbawahi. Bahwa memang dulu Kanjeng Nabi itu pertama dakwahnya kepada orang-orang Arab sehingga Al-Qur'an turun dalam keadaan menggunakan bahasa Arab. Kemudian, yang ini yang perlu digarisbawahi, semua orang yang telah mampu belajar dari Kanjeng Nabi mengenai makna-maknanya Al-Quran yang berbahasa Arab ini, mereka sudah paham 100% yang namanya manhajul hayah, manhaj kehidupan ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka mereka, orang-orang yang bisa memahami Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan sudah mampu menerapkan nilai-nilai, norma-norma, ya manhajul hayah yang ada dalam Al-Quran, langsung mereka terapkan di dalam kehidupan mereka secara ucapan dan juga secara perilaku. Perilaku dan ucapannya seperti halnya Al-Quran. Maka orang-orang yang sudah seperti ini, yang Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaannya mereka, akan tetapi Al-Quran sudah menjadi bentuk ucapan dan juga perilaku pada mereka. Al-Quran sudah bersinar, terpancar dari cara mereka ngomong,
dari cara mereka berperilaku itu akan mampu difahami oleh seluruh orang manusia. Paham ya? Jadi dalam Al-Quran itu ada pesan-pesan yang mana itu bisa kita sampaikan bukan hanya menyampaikan dengan bahasa Arabnya, Al-Qurannya, tapi langsung bisa kita terapkan dengan yang namanya ucapan dan juga perilaku. Gampang ngomong ngeten. Orang-orang Barat tidak tahu terhadap yang namanya Al-Quran, tidak paham terhadap yang namanya Al-Quran. Akan tetapi mereka yang hanya mereka tahu dan yang hanya mereka lihat adalah cara ngomongnya orang-orang Islam, cara berperilakunya orang-orang Islam. Maka hendaknya Al-Quran itu benar-benar sudah engkau terapkan, sudah engkau sinarkan dalam cara engkau bertutur kata, dalam cara engkau berperilaku, sehingga orang-orang mampu memahami Al-Quran dari cara bertutur katamu dan cara berperilaku. Itu tanda kutipnya ngoten. Pohon kita lanjutkan. Wasarrafna fihi minal wa'id, dan aku jelaskan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang perihal yang namanya ancaman-ancaman. Jadi nang kene iki dijelas nih Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang perihal ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman di sini ya bukan hanya mencakup terhadap ancaman tatkala para manusia itu melakukan pelanggaran, itu mboten, tapi maknanya lebih luas seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menjelaskan wasarrafna fihi minal wa'id, itu maksudnya adalah tengeriki beliau dawuh niki qauluhu wa sarrafna fihi minal wa'id ay karrarnahu wa fassalnahu wa yadkhulu tahtal wa'id bayanul faraid wal maharim li annal wa'id fi'lun yata'allaku fatakriruhu yaqtadi bayanal ahkam. Atas tengeriki al-wa'id di sini, ancaman di sini maksudnya adalah juga memasukkan penjelasan kewajiban-kewajiban manusia dan barang-barang yang diharamkan untuk para manusia. Makanya dilanjutkan lagi karena li'annal wa'id fi'lun yata'allaku bi fatakriruhu yaqtadi bayanal ahkam. Ini menjelaskan tentang beberapa hukum. Oleh karena itu ini fungsinya. Jadi bahasanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Quran dalam ayat ini ya disifati dengan dua sifat, yaitu Qur'anan Arabiyyah dan juga wasarrafna fihi minal wa'id. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan dijelaskan di dalamnya ancaman-ancaman. Jadi mulanya mengenai yang namanya Arab itu tadi, saya itu sering orang sekarang itu bahasanya terlalu mengkotak-kotakkan antara Arab, Jawa, Barat, dan juga seterusnya. Makanya kita kalau dawuhnya Kanjeng Nabi, niku dawuh Kanjeng Nabi ahibbul Arab li salasin li anni Arabiyyun wal Qur'anu Arabiyyun wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun. Ling-ling. Ahibbul Arab li salasin. Kamu semua harus mencintai terhadap Arab karena tiga hal. Yang pertama li anni Arabiyyun, karena aku Kanjeng Nabi ini merupakan orang yang berbangsa Arab. Yang nomor dua wal Qur'anu Arabiyyun, dan juga Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, wa kalamu ahlul jannati Arabiyyun. Cara tutur katanya, bahasanya orang-orang yang masuk surga besok itu juga menggunakan bahasa Arab. Jadi iling-ilingan tenan. Soalnya sering tuh orang itu terlalu sinis banget sama yang namanya bahasa Arab. Tapi kumang kowe kudu stabil, Pak. Kowe kudu stabil. Ojo marang ngono gaya lek ngomong gawe bahasa Arab padahal wong sing mbok omongi iku mbah-mbah sing ora ngerti belas bahasa
Arab. Ora penting ngono kuwi. Ya, kita ngomong itu harus sesuai dengan bahasanya orang yang sedang kita omongi. Kita lanjutkan lagi. Pertama bahasa Arab, Al-Qur'an sifatnya Al-Qur'an yang pertama adalah karena menggunakan bahasa Arab, dan yang kedua yaitu wasarrafna fihi minal wa'id, dan aku menjelaskan di dalamnya tentang ancaman-ancaman. Maksudnya ancaman ini ya semuanya. Ini menjelaskan tentang kefarduan-kefarduan dan juga perkara-perkara yang diharamkan. Tujuannya nopo? Dua. La'allahum yattaqun, agar mereka semua bisa bertakwa. Kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, la'allahum yattaqun asyirkah, agar mereka semua itu bisa menjauhi terhadap syirik. Tapi kalau tafsirannya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bisa umum. Wal murad ittiqaul muharramat wa tarkul wajibat, ya. Watarkul wajibat walafdu la'alla qad taqaddama tafsiru fi surati Al-Baqarah. Di al-makna innama anzalna al-Qur'ana li ajli ayyasiru muttaqin ay muhtarizin amma la yambahi. Tujuan yang pertama diturunkannya Al-Qur'an sebagai yang dijelaskan di dalamnya banyak sekali ancaman. Tujuannya adalah satu. Yang pertama adalah agar mereka itu menjadi orang yang bertakwa, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Itu satu. Kelanjutannya, la'allahum yattaqun au yuhdisu ayil Qur'anu lahum dzikra, atau Al-Qur'an itu memperbarui, mewujudkan terhadap mereka sebuah pelajaran. Hai, yakni bihala kiman taqaddamahum minal umami faya'tabirun, yakni dalam Al-Qur'an itu banyak sekali disebutkannya pembinasaan umat-umat zaman terdahulu yang telah mendahului terhadap orang-orang kafir Mekah, sehingga mereka bisa mengambil sebuah pelajaran. Tengah iki ngendikaken ngoten. Dan sekali lagi dikatakan kalian Syekh Mutali Asy'arawi, tindakan menakut-nakuti itu, ini sering ya, pun sering tinggi disampaikan. Tindakan menakut-nakuti itu bukanlah tindakan kejam. Nah, bahwa tindakan menakut-nakuti itu bukanlah tindakan kejam, tapi justru tindakan menakut-nakuti itu adalah bukti daripada sebuah kecintaan. Ya, aku ngilingno nang bolo-bolo cah, ngajine sing mempeng cah, ben alim, ben ngerti hukum. Sok lek ditakoki ben jawabe ora ngawur. Pada hakikatnya menakut-nakuti itu bukanlah bentuk daripada kekejaman, tapi bentuk kasih sayang. Kan sering ini disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, seperti halnya anak kecil yang diingatkan oleh kedua orang tuanya, diperintahkan agar belajarnya mempeng. Lek kowe mempeng, kowe sing mempeng lek belajar sesuk ujian. Lek ora mempeng belajare, bakal bijine 0. Kowe lek bijine 0 ora munggah. Ini kan tindakan menakut-nakuti toh. Ditakut-takuti nilainya jelek, nilainya buruk, dan nanti tidak naik. Tapi menakut-nakuti yang seperti ini bukan merupakan sebuah kekejaman, tapi merupakan bentuk kasih sayang. Saking sayangin nang wong tua, sampai dieling nole, kowe belajar oleh, kowe ora munggah lho. Nah, biasanya kan lek awak dhewe anake biasanya kan rada ora trimo to, Pak. Pak sampeyan meden-medeni ora munggah ae. Itu bukan sebuah kekejaman. Itu bukan tindakan menakut-nakuti yang karena kejam, tapi bentuk kesayangannya. Memang caranya seperti itu. Yes, niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lek ujiane ora lek ujiane ora mempeng, belajar ora mempeng, ujiane kok bijine 0, sing enek kowe diilok-ilokne engko ambek kancamu. Bocah kuwi ora munggah.
Ujawi bijine elek. Lah itu loh. Bon, tengah dikiti ngendikaken ngoten. Pun nggih, dados tujuannya niku pun la'allam yattaqun au yuhdisulahum dzikra. Fa ta'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyukta ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilmah. Niki wau sampun kula waos tapi benjing mawon kula terangake surat Thaha ayat 114 ilahuna wa a'lam shawab.